Untukmu yang menyempatkan, terima kasih sudah mendengarkan. Selamat datang di Suara Harianku Podcast. Ini tentang bagaimana suara berpadu rasa. Kamu cukup mendengarkan, karena ini hanya suara. Halo, kembali lagi bersama gue Muhammad Malik Ibrahim Sahaimi. Tak terasa sudah malam minggu lagi. Malam yang sangat membahagiakan untuk para remaja yang mempunyai pasangan. Dan malam yang sangat menyedihkan untuk para jomblo yang tidak pernah mengikut sertakan pasangannya karena memang mereka tidak mempunyai pasangan. Jangan bersedih, tetap semangat, karena jomblo itu adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka itu dijauhkan daripada kemaksiatan mungkin ya. Ya, jadi Tuhan itu memberikan apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Ya, tidak akan pernah habis membicarakan tentang jomblo dan tidak jomblo. Yang penting hidup kita bahagia, seperti itu. Perihal malam minggu yang sangat menyenangkan untuk kaum yang mempunyai pasangan. Malam yang sangat membahagiakan untuk orang-orang yang melakukan aktivitas dari hari Senin sampai hari Sabtu dan ingin memanjakan dirinya dengan sebuah perilaku yang biasa disebut oleh kaum milenial dengan sebutan rebahan. Ya rebahan. Kalau dulu pada waktu zaman aku SMK, waktu zaman SMP tidak ada tuh yang namanya kata rebahan. Kalau dulu mah biasa memanggil dengan rebahan dengan kata sebutan santuy gitu kan. Zaman lagunya reggae, terus zaman lagunya ya, kalau aku mah dulu sukanya lagu Rhoma Irama. Terus CJDW, terus banyak lah lagu-lagu dahulu. Bahkan yang populer pada saat aku sanawiyah ya, SMP kelas 3 itu lagunya Bondan Prakoso yang judulnya Ya Sudahlah. Tahu gak sih? Masih ingat gak sih lagu itu? Ketika mimpimu yang begitu indah tak pernah terwujud, ya sudahlah. Masih ingat ternyata. Kalau waktu SD dulu pernah suka request ya di radio. Kalau dulu itu zaman HP tahun 2000-an. Saya lahir tahun 1996 dan ya dulu belum sering ya, belum ada yang namanya gadget seperti sekarang. Smartphone dulu masih mendominasi, yaitu HP-HP dari Korea seperti Nokia, terus Sony Ericsson, terus Asia bersolawat gitu, tahu ya. Asia sekali SMS itu 500 perak, mahal loh dulu. Kalau 500 perak itu dulu pernah ngalamin waktu SD, jajan dari kelas 1 sampai kelas 3 itu dikasih uang jajan sekolah SD 500 perak, dan itu dapat banyak loh. Dapat banyak. Uduk tahu ya, nasi uduk itu 300. Terus kita jajan makanan ringan 100 perak. Terus jajan esnya 100 perak. 500 itu sudah hebat sekali. Kalau jajan 1000 itu tergolong orang-orang kaya. Karena dulu pada zaman aku sekolah dulu, ya kebanyakan orang-orang jajan itu uang sakunya itu 500 perak. Bahkan ada yang 300, bahkan ada yang 100. Tapi alhamdulillah aku masih diberikan ya pengalaman yang sangat membahagiakan. Tidak ada pengalaman secara kebahagiaan pada waktu aku kecil. Karena kalau melihat anak-anak sekarang sangat miris ya. Nongkrong pasti megangin HP. Kalau dulu kita nongkrong
ya ngobrol, terus bermain, terus banyak lah permainan tradisional seperti bebentengan. Tahu bebentengan? Di sini ada yang tahu bebentengan? Silahkan tulis di kolom komentar. Terus main panggal, main layang-layangan. Dulu ingat kalau main layang-layangan kita main yang ngadu, tahu nggak ngadu layangan itu. Pas punya kita gelasannya itu tali ya, gelasan, biasa disebut gelasannya itu putus ya, padahal apa salahnya ya kita kalau udah putus beli lagi, ini malah nangis. Coba bayangin, tidak ada kebahagiaan secara kan kita bahagianya menikmati masa-masa kecil dengan sebuah kenangan yang sangat banyak, seperti dari mulai mandi bareng ya, mau itu laki-laki mau itu cewek, dulu pernah mandi bareng seperti itu di ragasi. Kalau bahasa Karawang itu ragasi, kalau bahasa Indonesianya sungai. Ya kebiasaan orang-orang Karawang dulu gitu, mandi di ragasi ya, banyak lah. Tidak akan habis menceritakan tentang sebuah kenangan, karena kenangan itu ya, namanya kenangan hanya patut untuk diceritakan. Mau itu sedih, mau itu bahagia, jadikanlah kenangan untuk sebuah pembelajaran dalam hidup kita. Karena kita itu hidup butuh belajar, butuh berproses. Mau bercerita apa ya tadi teh? Aku lupa, Masya Allah. Oh iya, pernah gak sih kamu merasakan seseorang saat berada di dekatmu, kamu itu merasakan rasa yang sangat berbeda, rasa yang sangat membuatmu bahagia, membuatmu nyaman ya, mungkin itu bisa dikatakan dengan sebutan cinta. Karena cinta itu, kalau menurutku cinta itu adalah suatu rangkaian kata yang cukup sederhana namun mampu mengubah dunia, membuat orang yang tadinya patah hati menjadi bahagia, membuat orang yang tadinya sedih menjadi bahagia, membuat orang yang tadinya penakut menjadi pemberani, membuat orang yang tadinya tidak bisa melakukan apa-apa bisa menjadikan suatu perubahan bagi dirinya. Itulah cinta. Karena cinta itu tidak butuh dalil-dalil tentang, ya tidak bisa dicerna dengan logika. Tidak butuh dengan dalil-dalil yang ya teori-teori komunikasi, tidak butuh lah. Karena cinta itu hanya membutuhkan hati yang menerima. Bahkan kalau anak-anak santri suka ingat, kalau anak-anak santri mendefinisikan cinta itu dengan ta'rif amil maknawi, ma la yutalafadu bil lisani wala yudraku bil aini bal yudraku bil jinani. Jadi perkara yang tidak bisa diucapkan oleh lisan, tidak bisa dilihat oleh mata, hanya hati yang bisa merasakan. Masya Allah, santri. Jadi perkara yang tidak bisa diucapkan oleh lisan, tidak bisa dilihat oleh mata, hanya hati yang bisa dirasakan. Ya memang seperti itu. Cinta itu tidak bisa diucapkan dengan sebuah lisan, tapi hanya hati yang bisa merasakan, oh ini cinta. Lalu bisa diproses dengan lisan, bisa diproses dengan sebuah tindakan, seperti itu. Dan dulu aku pernah mencintai seseorang itu bisa dianggap mencintai atau tidaknya, aku tak tahu. Tapi aku merasakan hal yang sangat berbeda, dengan perbedaan yang sangat banyak lah. Dari mulai dia memanggilku dengan sebutan atau dengan kata yang berbeda daripada yang lain, daripada teman-temannya. Dan yang paling menarik pas hari Jumat hari Jumat kemarin, jangan keras-keras ngomongnya nanti takut dianya denger. Bohong, bercanda. Ya pas kemarin pas kemarin hari Jumat
memang aku tuh kalau kalau mempunyai sebuah rasa, dan pasti saat aku mengingat dirinya, saat aku mengingat semua tentang dirinya, tentang hal-hal yang dia lakukan terhadapku, dan pikiran itu masih terbayang-bayang. Aku itu punya kebiasaan dengan menuliskan sebuah kata, sebuah curahan isi hatiku yang aku torehkan dalam sebuah buku. Dan kebenaran pas kemarin aku pergi ke suatu tempat pembelajaran di salah satu perguruan tinggi, yang aku bawa itu adalah buku yang pernah aku tuliskan, yang aku pernah curahkan isi hatiku ke dalam sebuah tulisan yang ada dalam buku itu. Coba bayangin deh, bagaimana bahagianya ketika kamu bernostalgia melihat sebuah tulisan, dan tulisan itu tentang curahan isi hatinya, dan orangnya itu berada di depan kita. Bayangin bagaimana ngenasnya dirimu, bagaimana sakitnya dirimu bagaimana sedihnya dirimu saat kamu melihat orang yang kita sayangi berada di depan mata, dan kita melihat sebuah tulisan yang memang tulisannya ini diperuntukkan untuk dia. Masya Allah, antara sedih bahagia itu bercampur. Rek cerik era ada, rek ngabejakeun ka jelemana era di sarua. Dan tulisan ini gini lah, tulisannya, kata-katanya gini: aku biarkan kamu mencintaiku dengan sendirinya. Aduh, kos doanya. Aku tak bisa memaksakan rasamu. Aku mencoba menjaga sikap dan perilaku di depanmu. Jaim juga nantinya. Aku belajar mengalah. Aku belajar mengalah karena aku takut kamu menghindar dan menjauh dari kehidupanku. Akan kutunggu cintamu tumbuh dan mekar walaupun bukan bersamaku. Masya Allah. Dan ada kata-kata yang menarik ini loh. Kutatap wajahmu menghiasi pandangan sehingga Kutatap wajahmu menghiasi pandangan sehingga mataku enggan untuk melihat orang lain. Hei, kamu sadar gak sih apa yang aku katakan, yang aku perjuangkan, dan yang aku pertahankan ini hanya untukmu. Dan tulisannya seperti itu. Dan orangnya itu di depan kita. Masya Allah. Dan itu sangat pengalaman yang sangat membahagiakan untukku. Tak sengaja aku membawa sebuah buku yang di dalamnya ada curhatan tentang dia, dan dia berada di depan mata kita. Masya Allah, tidak ada yang membahagiakan dan tidak ada kebahagiaan secara kebahagiaannya hari Jumat kemarin. Terima kasih.